Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya ucapkan puji kepada Allah. Ahlan wa sahlan bagi bapak-bapak, ibu santri, wali santri, dan rekan yayasan dan asatidzah yang saya hormati semua. Kebahagiaan kita adalah dapat berjumpa dengan anak kita dalam keadaan sehat iman, fisik, mental, dan lain-lain. Maka perjumpaan ini adalah dilanjutkan dengan perjumpaan nanti di jannah. Tidaklah perjumpaan ini akan menjadi kenikmatan jika ujungnya seorang ayah, seorang anak, seorang ibu, seorang anak berjumpa di neraka. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kajian-kajian yang mengarah kepada mencari ridha Allah harus digalakkan, terutama di zaman kita hidup, di mana cobaan yang tidak pernah ayah kita pikirkan mungkin, atau kakek kita, atau saya sendiri, yang umur saya udah 60-an lebih, mungkin ada bapak-bapak sama, tidak pernah terpikirkan zaman hidup seperti ini. Ada teknologi yang sangat canggih, ya, yang kita hampir, ya, kalau mungkin kita boleh bilang sihir, ini sihir mubin, sihir yang jelas, ya, hadza sihrun mubin. Dari IT-nya, dari internetnya, dan lain-lain. Jika kita tidak mendapat petunjuk dalam menangani ini untuk diri kita dan anak kita, niscaya kita akan terbawa arus. Arus itu begitu deras, arus teknologi begitu deras. Bahkan akhir-akhir ini ditambah dengan artificial intelligence, di mana artificial adalah seperti tiruan, ya, intelijen, kecerdasan, meniru kecerdasan manusia. Segi positifnya ada, sebagaimana Syekh pernah daurah di suatu daurah, ya, muridnya Syekh Albani, ya. Manfaatnya ada, mudaratnya juga ada. Dia seperti dua mata pisau yang tajam. Ke kiri dia bisa membunuh, ya, ke kanan dia bisa motong untuk hal-hal yang bermanfaat. Dua mata pisau yang tajam, siapa yang menggunakannya? Begitu. Oleh sebab itu pro kontra dalam menggunakan IT, teknologi, ya, sampai sekarang masih diperdebatkan. Saya bagi kajian kita hari ini adalah dengan judul Liku-liku mendidik anak di zaman medsos atau di era digital. Satu, mukadimah. Dua, beberapa kaidah penting. Tiga, beberapa fenomena. Empat, solusi atau problem solving. Jika terbesit atau terlintas pertanyaan di pertengahan jalan, silakan angkat tangan atau, ya, minta ke panitia untuk mic, ya, silakan, bebas. Saya ingin ini biar maksimal manfaatnya, ya, jangan monolog, jangan monoton saya saja yang bicara, tidak. Kita berdiskusi, ya. Mungkin ada manfaat dari bapak-bapak, ibu-ibu yang belum kita dengar, yang tidak kita dapatkan di tempat lain dalam problem solving nanti, atau ada masalah baru yang kita tidak pernah dengar.
Baik, kita masuk mukadimah. Ya, ini kajiannya sabar ya. Tadi panitia Ustaz Asad Sadurrahim menyatakan ini bebas sebelum zuhur. Ya, karena materi yang saya siapkan cukup banyak. Baik, kita masuk ke mukadimah. Dalam mukadimah saya paparkan beberapa kejahatan medsos. Satu, tentang judi online. Judi sudah menjadi penyakit internasional. Kalau bangsa Cina, orang mati juga dijudikan. Waktu saya kerja di Australia, di suatu pabrik, kalau kita ribut dengan bos, misalkan, ya, mandor, itu di belakang orang Cina udah langsung patungan, ngumpulin duit. Pukul nggak nih? Pukul nggak? Kalau pukul, bilang enggak, gitu. Semua situasi dijudikan. Apalagi sekarang, ya. Di sini data yang saya ambil mungkin agak nggak terlalu update, tapi cukup untuk mewakili. Ya, berdasarkan data demografi, pemain judi online usia di bawah 10 tahun mencapai 2%. Ya, dari pemain dengan total 80.000. Itu di bawah usia 8 tahun. Artinya ada kan anak-anak kita yang di bawah 8 tahun, jika dia punya akses uang, akses internet atau HP, dia ada kemungkinan potensi untuk terjerat. Ya. Sebaran pemain usia antara 10 sampai 20 sebanyak 11%, yaitu 440.000. Ini di Indonesia ini yang mayoritas Islam. Kemudian usia 21 sampai 30 tahun 13% atau 520.000. Usia 30 sampai 50 ada 1.640.000. Dan usia 50 tahun sebanyak 34%, yaitu 1.350.000. Ya. Begitu. Ini berdasarkan data, ya. Dan ini di data ini dari lembaga umum ya, PPATK, mengontrol uang, bukan mengontrol akhlak, bukan. Ya. Di mana mereka kerjanya mengontrol 327 triliun sepanjang tahun 2023. Jadi uang beredar segitu banyaknya. Uang anak kita diantara Allah alam, naudzubillah, atau ponakan kita, atau tetangga kita, atau murid kita, atau santri kita, naudzubillah, ya, masuk ke situ, atau saudara kita, ponakan kita, paman kita, karena usianya beragam. Ini baru segi ekonomi dan akhlak yang diharamkan Allah. Kedua, kasus peledakan kemarin SMAN 72 ini ada hubungan juga dengan medsos, di mana seorang anak biasa dibully di sekolahannya, ya ini sekolah umum ya, sekolah negeri ya, lalu dia dendam, ya, sehingga dia menemukan komunitas media sosial yang mengagungkan tindak kekerasan dan bergabung dengan grup kekerasan itu. Ya, anak yang mungkin kurang menyenangkan kalau diajak ngomong, mungkin ya ada potensi dibully, korban ya, prey. Lalu dia tidak bisa memecahkan masalahnya dengan baik. Mungkin kurang komunikasi di rumah dengan ibu, seharusnya kan dia duduk, "Bu, ayah, kenapa aku dibully di sekolahan? Kenapa aku nggak punya teman?" dan lain-lain. Sehingga ayah ibu bisa ngasih masukan. Kalau kamu kayak gitu, pindah aja, nak, cari yang kamu nyaman. Bisa, itu solusi. Ya, coba nak, ibu datang, ayah datang, siapa-siapa yang mau bully kamu, ya. Soft approach itu namanya, pendekatan yang halus, pendekatan pendidikan. Tapi sayangnya mungkin ibunya sibuk, bapaknya sibuk, dan lain-lain. Komunikasi problem anak tidak terdengar oleh kedua orang tua, sehingga anak mencari solusi sendiri. Maka dicarilah grup komunitas
yang akan memuaskan kekecewaan dia terhadap teman-temannya, lingkungan, sekolah, guru dan lain-lain. Ya, begitu. Ini sesuai dengan laporan Densus 88, ya. Maka dia gabung dengan komunitas yang berbuat kekerasan, memvideokan, lalu melaporkan di grup tersebut. Mereka dapat jempol dan lain-lain, ya, gitu. Dan melis orang-orang yang mereka kagumi seperti Alexander Bissonnette, pelaku penembakan, ya, di Kanada, Lusa Traini, pelaku penembakan migran Afrika di Italia 2018, Brenton Harrison Tarrant, ya, di Selandia Baru, New Zealand, ya, pengecut, ya, sehingga ada korbannya. Saya lihat anak muda, dia bilang anak muda bukan, dia bilang ini si pengecut, ya, andaikan dia ketemu ayahku yang sudah tua, korban juga, niscaya dia mati, dia digebukin, ya. Orang Afgan kuat, kulitnya juga. Itu kedua bentuknya, judi, kekerasan, terorisme. Yang ketiga, kejahatan seksual. Ini bikin bulu kita merinding. Kalau kejahatan seksual, incest antara kakak dan adik, tidak sengaja atau mungkin nafsu sesaat ayah dengan anak kandungnya, ini sudah lama terjadi dan tidak terlalu diekspos. Tapi di sini ada grup Facebook fantasi sejarah, suka duka, di mana mereka kumpul, mereka melakukan pelecehan terhadap anaknya, ya, sesamanya, sama adik kakak, ya, incest namanya dalam bahasa Inggris. Dan mereka filmkan, mereka kumpulkan, mereka saling menghibur, ya, memberi pujian. Ini sudah rusak. Waalaikumsalam. Ini kejahatan yang terorganisir, bukan sesaat. Ya, orang-orang sebenarnya sudah ditangkap alhamdulillah. Dan di Indonesia yang mayoritas Islam, coba, ya, naudzubillah, kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti ini. 3 ini saja yang mewakili tentang harta, jiwa, dan kehormatan. Sudah cukup, masih banyak lagi kalau kita gali. Sebagai pembukaan itu cukup. Ya, kalau hal-hal lain, ya, tidak perlu kita bisa baca sendiri. Kadang-kadang kita tidak sanggup membaca hal-hal kayak gini. Bagi orang tua atau guru atau siapa saja yang hidup dan mempunyai anak dan ingin serius menanggulanginya, harus memahami kaidah-kaidah dasar. Ya, saya mencoba menyusun ada beberapa kaidah agar sabar membacanya atau nanti lihat rekamannya. Pertama, seseorang harus paham kaidah, di mana Syekh Sulaiman Nuraini menaruh kaidah ini. Setiap hal yang melalaikan dari suatu kewajiban, maka ia itu adalah haram. Dan setiap hal yang melalaikan dari perkara yang utama, yaitu fadail, maka itu adalah makruh. Coba paham nggak kaidah ini? Ada sesuatu yang melalaikan kita dari melaksanakan kewajiban, tauhid, salat, ngurus keluarga, maka hal ini adalah haram. Suatu itu apa saja masuk di dalamnya, medsos, gadget, game online dan lain-lain. Kalau dia sampai melalaikan seorang dari sholat, zikrullah, maka hal-hal ini jadi haram. Maka anak kita harus paham itu. Nah, ini bukan larangan saya. Kamu percaya pada Allah, ya. Ini kita Islam mempunyai kaidah dasar. Apa saja yang menjadikan kamu, ya, lalai terhadap kewajibanmu sebagai anak, lalai kewajibannya menghormati orang tua, taat pada orang tua, taat pada guru, melaksanakan belajar, wajib belajarnya terlalaikan gara-gara HP, medsos, game online dan lain-lain, itu jadi haram bagimu. Anak sekarang anak-anak cerdas, nggak bisa loh, jangan main, jangan main. Apa itu jangan main? Kasih solusi, kasih nasihat.
Ya, sampaikan nasihat, berdoa pada Allah. Ya, anak perlu nasihat, nggak cukup diancam, apalagi dia sudah dewasa, sudah besar. Dia mungkin taat di depan kita, tapi karena nggak masuk ke hatinya, di belakang kita main lebih buruk lagi. Dia tidak main di kamarnya, dia main di kamar temannya. Dia bolos sekolah, dia puas-puasan main apa saja yang kita larang di rumah. Begitu anak. Dia nggak punya HP, dia sewa HP, dia pinjam HP temannya. Jadi harus berusaha mendidik anak, memasukkan ilmu dasar, kaidah. Ya, kalau kaidah itu mencegah dari yang wajib, maka wasilah itu sesuatu itu jadi haram. Kalau mencegah dari keutamaan, fadail, jadi makruh. Biasanya sholat sunat karena buru-buru mau chatting sama temannya, itu ditinggalkan sholat sunat. Ya, sholat sunat qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib, duha, tahajud. Karena sering begadang malam, tahajudnya lewat. Ini jadi makruh hal-hal seperti itu. Ayah ibu harus bisa, ya, dan guru-guru juga harus memberi mereka, menjadikan mereka dewasa. Terutama murid-murid yang di sini kan sudah balik. Kemarin saya cek cuma satu orang yang belum balik, ini sudah balik sekarang. Diajak ngobrol dengan bahasa mereka yang sangat mudah. Jangan dimarahin dulu. Kalau dimarahin suara itu nutup langsung. Ya, pendekatan sambil ngopi, sambil ajak ngeteh di restoran. Ya, cari suasana yang dia gembira. Mental, fisik, nervnya, neuronnya siap menerima. Apa nih ibu mau ngomong apa nih? Kasih hadiah mungkin, dipeluk dulu. Anak sekarang ini sebenarnya lebih dewasa dari kita dulu. Ya, saya lihat itu. Mungkin lebih cepat balik, lebih banyak paham masalah orang tua, orang dewasa. Karena akses. Dia tidak lihat, dia dengar. Gitu. Dia baca. Itu kaidah satu. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Kaidah dasar kedua harus dipahami juga ini. Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya. Kalau kita orang Islam yang serius ya, thalabul ilmi, faham ini. Ya, yaitu al wasilatu laha ahkamu maqasid. Ini agak berat buat ibu-ibu apa ya, tapi nggak apa-apa. Artinya saja, hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya. Hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya. Wasilah itu perantara. Tujuannya apa? Kalau di satu kampung nggak ada masjid, bangun masjid itu wasilah yang wajib. Masa satu kampung nggak ada tegak sholat Jumat karena nggak ada masjid, maka kena itu wajib bangun masjid. Ya, jelaskan beberapa hal yang masuk dalam kaidah ini, diantaranya ialah bahwasanya perkara wajib yang tidak bisa sempurna pelaksanaannya kecuali dengan keberadaan sesuatu hal, maka hal tersebut hukumnya jadi wajib. Ada sesuatu hal wajib, sholat, perangkat yang menjadikan sempurnanya kewajiban itu wajib buat kita. Satu, misalkan adanya pakaian yang bersih, suci, yang suci, ya, adanya tempat yang memadai, itu wajib semua. Begitu. Kalau nggak ada pakaian, ya dalam Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i boleh sholat telanjang. Kalau misalkan orang terdampar, nggak ada pakaiannya, koyak dan lain-lain, ya boleh sholat dalam keadaannya. Tapi keadaan normal kayak gini harus mencari pakaian, itu wajib. Ya. Jadi kalau hal wasilah ini mendatangkan, ya, dan perkara demikian pula sarana yang mengantarkan kepada perkara yang haram atau mengantarkan kepada perkara yang makruh, maka hukumnya mengikuti perkara yang haram atau makruh tersebut. Jika ada wasilah, setiap orang yang memakai wasilah ini sampai kepada keharaman,
amalan kehamaran, pikiran, omongan, pendengaran, maka barang ini haram. Nah, gitu. Barang itu netral, tapi sering digunakan untuk yang haram-haram, haram buat dia punya barang itu. Gitu. Tapi kalau kadang-kadang dia buat kajian, buat ilmu, tapi tergelincir, itu beda. Apalagi dia beli nabung, Bu, aku mau beli HP, ya, tolong bantu, Bu. Ditanya dulu, untuk apa, Nak? Untuk ini benar, nanti Ibu bantu kontrol kamu loh, kalau kamu punya HP. Iya, siap. Nah, itu baru. Tapi kalau dia ingin memperluas maksiatnya, yang melihat apa-apa yang dilarang oleh Allah, mendengar apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan perjanjian dengan lawan jenis atau hal-hal lain yang merusak atau membawa keharaman, maka barang ini jadi haram. Itu kaidah kedua. Ya. Kaidah pertama sama kedua mirip. Bisa diterima ya? Paham nggak? Nanti bisa dilihat di videonya kalau kurang paham, nggak apa-apa. Kaidah ketiga, dosa dapat menutup hati pelakunya. Dosa itu kulul insan khata'un, ya. Al insanu ma'alul khata' wa nisyan. Ya. Begitu. Dan manusia ini stempelnya adalah zaliman jahula, zalim dan bodoh. Itu stempel-stempel kita itu. Kita ini pelupa, selalu buat dosa, tapi yang baik adalah taubat. Kita di tempatnya mahalul khata wa nisyan, tempat salah dan lupa. Kalau salah istighfar, taubat. Kalau lupa, begitu ingat, misalkan kerjakan. Lupa. Kalau gadget ini untuk ibadah, untuk nyari ilmu, ibu belikan untuk itu. Yang lupa, ingatkan, diingatkan, dia berbalik lagi. Itu nggak apa-apa. Atau ada sistem skor, atau ada sistem pelacakan. Makanya orang tua sekarang tidak boleh buta IT sama sekali. Kalau dia buta, dia boleh sewa abang yang udah pintar. Bang, liatin HP adik kamu, aku bayar segini sebulan. Kontrol itu, kunci yang hal-hal begitu, kerjasama. Jangan udah nggak paham, gaptek, dikibulin terus sama anak. Begitu dikasih lihat ini, ayah ini aku punya ini. Padahal dia kemana-mana, itu ada caranya. Cara mencegah dan cara melacak. Kalau kita dibodohin terus sama anak, ya memang sudah habis kita. Duit-duit dari kita, wifi-nya yang bayarin kita, dia bermaksiat dengan uang kita. Di tempat kita. Sadis nggak? Sadis. Kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau setahun berapa kali? Kalau setiap hari dia bermaksiat 2 jam di rumah kita, betapa nggak berkahnya rumah kita ini. Ya, Allah berfirman dalam suratul Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini kaidah ketiga, kaidah besar ini. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi, ya, hati mereka. Terus dibuat, ya, cuman melihat, cuman gibah, cuman baru-baru nanti wah cuman lihat porno sedikit sebentar yang lewat, cuman nanti bikin perjanjian dengan lawan jenis. Terus dosa itu disiasati oleh syaitan. Ayat ini menegaskan bahwa dosa dan keburukan yang terus-menerus dilakukan dapat menutupi hati seorang. Balrona, ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa saat seorang hamba melakukan dosa, muncul titik di hatinya, ya, berkah. Ini hati bersih nih. Dosa ada titik. Ya. Jika ia berhenti, ya, beristighfar dan bertaubat, titik itu hilang. Dia tahu, ya Allah, aku tergelincir. Ya. Dia bertobat, dia beristighfar.
dia ikuti dengan amalan baik, hilang itu. Namun jika dosa itu diulang, titik hitam itu tersebut bertambah. Tadinya 1 jadi 2, ya, hingga akhirnya menutupi. Akhirnya kayak gini nih. Ini bersih, titik 1, 2, 3, 100, 1000, akhirnya begini, ya, begitu. Ran, ya, bahasa Qurannya ran, ya. Kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Mau kita punya anak hatinya kayak gini, atau mungkin kita sendiri sehingga kita mewariskan anak kita kayak gini. Ibda binafsik, mulai dari dirimu, ya. Boleh jadi anak yang kita nasihati untuk bertakwa dan lain-lain tidak dengar karena kitanya tidak bertakwa kepada Allah. Ibda binafsi, kata Umar radhiyallahu anhu, mulai dari dirimu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ali radhiyallahu anhu atau sahabat menyatakan, adibu alimu, ta'allimu adibu. Ajarin adab dan ajarkan syariah di rumah. Tegakkan syariah di rumah. Yaitu hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Albani menyatakan hadis hasan. Ada tafsir yang bagus. Mujahid rahimahullah menggambarkan bahwa hati manusia itu ibarat telapak tangan. Ini hati manusia ini, ya, telapak tangan yang pada awalnya terbuka lebar begini, ya. Ketika seorang berbuat dosa, hati tersebut mulai tertutup atau dosa, ya, perlahan, ya. Lalu satu lagi, dosa lagi satu lagi, 2, 3, 5 sampai begini, ya. Setiap kali dosa dilakukan satu demi satu, jari mulai menutup hingga akhirnya seluruh telapak tangan tertutup oleh jari. Demikian pula hati. Ya, jika terus menerus berbuat dosa, ia akan tertutup sepenuhnya. Ya, begitu ulama menjelaskan. Mujahid salah satu ulama tafsir. Kalau sudah begini susah. Makanya dosa taubat. Kayak tadi. Itu 3 kaidah. Hafal nggak? Ya. Sekarang kaidah yang keempat. Coba mengklasifikasikan anak kita, diri kita. Ya, kaidah yang keempat, klasifikasikan diri kita versus medsos, gadget dan lain-lain. Anak kita versus lawan medsos, gadget dan lain-lain. Lalu klasifikasikan, terserah mau 10 klasifikasi. Saya bagi cuma 3 saja. 1, aman. 2, temporary, sementara aman gitu. 3, 4 saya bagi gejala kecanduan. 5, kecanduan. Kita ini terus kita lihat anak kita yang kita cintai. Kita lihat anak kita di mana ya. Semua orang boleh bikin klasifikasi. Ya. Nah, kamu udah kecanduan. Nih gejala kamu kecanduan. Ini begitu. Ya. Kalau kita lihat anak kita aman, dia amanah, punya HP bagus, untuk Quran, untuk sekolah, untuk risetnya dan lain-lain, aman. Ya, saya golongkan ini 1. Aman, medsos hanya jika ada keperluan sekolah, kerja, bermain game sekedarnya saja, waktu senggang dan terbatas, terkontrol durasinya sesuai keinginan orang tua dengan game yang aman. Main game nggak masalah 10 menit, 15 menit di samping ayah ibunya, bukan ngumpet di pojok di loteng gelap. Itu ada tanda-tanda nggak benar itu. Kok main game kamu di pojok sana di kamar kamu, sini sebelah ayah. Ayah mau lihat game kamu apa. Kalau bisa ayah main 10 menit, 20 menit. Ya, lihat gambarnya aneh-aneh enggak. Begitu. Nah, ini aman ini. Kalau iya kan silakan, ayah mau main, ayo. Ya. Sekarang anak sekarang kumpul di pojokan bisa berjam-jam sampai 20 jam tuh main game online. Apa yang dimainin enggak tahu kita. Di pos hansip, di masjid.
Ya saya sering mampir ke masjid, saya lihat ada anak-anak mau sholat, dia main game online. Nanti selepas sholat buru-buru ke pojok situ lagi, main game online. Ada DKM yang bagus, sudah diusir. Gak boleh kamu megang HP semua berbarengan ngobrol dan lain-lain. Itu pasti mereka game online. Kalau ini nggak aman ini anak-anak seperti ini, harus ada remedi, pengobatnya, pencegahnya. Jangan sampai mereka sudah akut baru kedeteksi. 2, temporary, bermedsos karena keperluan sekolah atau kerja sebentar. Setelah itu bermedsos lainnya karena ingin mengetahui hal umum, masih boleh. PR, aku ada PR, ayah pinjam HP-nya, ya berapa menit, lihat PR-nya apa. Oh ini 10 menit bisa nggak? 20 menit bisa ya, pinjam, sudah. Ya boleh nggak aku mau pengen lihat alam semesta ini? Oh ya boleh, silakan. Ada muamalah, akad, nggak boleh dilepas begitu aja. Ini temporary aman, temporary enggak, tergantung kontrol ayah ibunya. Bisa aman, bisa enggak. Paham nggak itu? Ketiga, gejala kecanduan. Nah ini baru gejala dia, tapi belum candu banget. Bermedsos karena keperluan sekolah. Masuknya sini semua masuknya, apalagi dulu zaman COVID. Semua anak pegang HP, TK juga pegang HP. Akhirnya nggak terkontrol, ya. Akhirnya nggak terkontrol dan dia nggak boleh main keluar. Kita juga nggak bisa ajak keluar. Kalau itu emergency, hampir semua kalau 10 tahun COVID sudah saya kemungkinan kecanduan semua itu. Ya, alhamdulillah Allah kasih solusi, ya COVID sudah hilang. Tapi ada yang masih kayak COVID. Ada anak-anak yang kecanduan pas COVID nggak lepas dari mentalitasnya, duduk menyendiri tempat gelap main HP, gitu. Nah kecanduan, yang gejala kecanduan, entry-nya itu semua kerjaan, sekolah, PR, kerja, kalau orang tua kerjaan, ya. Sebentar, setelah itu bermedsos lainnya yang mulai tidak terkontrol dan sering lengah menjaga waktu. Bilangnya sama istri, Umi, aku ada kerjaan nih. Ya, Uminya sibuk kerjain istrinya, goreng ini siapin ada kopi. Sudah kerjaannya belum 10 menit, tambahannya 30 jam. Ya, kemana-mana dia. Nah, ini nggak amanah. Kasihan istrinya nyediain teh kopi, disangka suaminya lagi kerja atau lagi nggak adil begitu. Kalau dia mau melepas rileks boleh, atau istrinya juga gitu. Ayah, bentar ya nggak masak dulu nih, aku lagi belajarin menu, mau masak buat kamu. Nah, suami udah laparan, menunya masih dipelajari, berapa jilid belajar menu makanan. Akhirnya GoFood aja deh ya, susah. Ya ini nggak benar, ya saling menjaga aman. Anak juga gitu. Nah kamu ada PR, iya, oke, lihat PR-nya. Ini setengah jam bisa nggak? Iya, ya udah nih, pakai HP boleh. Ya begitu. Ini gejala kecanduan nih. Kalau kecanduan, ya gejala kecanduan masih bisa dinasihati, bisa diskusi, ya. Kita bisa mengukur diri kita sendiri juga. Saya ini termasuk kecanduan apa enggak? Dan itu bisa variasi. Kadang-kadang kita ekstrim, mungkin lagi kesel kerjaan atau ini bisa kecanduan satu hari itu, nggak mau ngapa-ngapain kecuali HP-an. Ada kayak gitu. Itu musiman, ya bukan permanen. Itu masih gejala kecanduan tapi musiman. Nah yang kecanduan, ya sudah sangat parah sehingga susah diberi nasihat dan diancam. Diancam apa saja, ya ada saja ciri-ciri anak dan remaja yang kecanduan medsos. Ya apa saja, ciri-ciri anak remaja atau orang tua yang ya, kecanduan medsos atau gadget misalnya. Di antara tanda-tanda anak remaja yang kecanduan medsos adalah 1, meninggalkan sholat kalau orang Islam nih, dan kewajiban agama dengan mudah tanpa beban. Main HP, azan lewat, orang sepulang masjid, yang laki-laki nih pulang masjid, ayahnya pulang masjid, dia santai, nggak ada beban. Nah, ini kalau anak kita kayak gitu, pastikan tuh anak sudah kecanduan. Dia tidak bisa menilai,
dia harus dibantu, dia udah penyakit itu, ya, dan marah kalau ditegur. Nah, azan, nah ke masjid tidak didengar, ya, ngeblok. Kalau kuda udah dipasang ininya tuh nggak bisa ngeliat kiri kanan, HP ya. Nah, pastikan anak seperti ini, kalau ada anak kita kayak gini, dia kecanduan, ya. Saya Sulaiman Nurahili mengutip satu, misalkan saja ketika seorang ditanya, berapa banyak kau telah membaca Al-Quran pada hari ini? Ya mungkin menjawab, hari ini aku tidak membaca Al-Quran sama sekali. Ahli kecanduan ini. Kapan terakhir kali engkau membaca Al-Quran? Ya, hari Jumat. Aku ada membaca sedikit dari Al-Quran. Nah, ini memang kecanduan nih. Quran dibaca Jumat doang. Ketika ditanya lagi, mengapa engkau tidak membaca Al-Quran? Dia menjawab, aku tidak punya waktu. 24 jam itu gak ada waktu untuk baca Quran. Sekiranya kita hitung berapa waktu yang mereka habiskan untuk bersibuk ria dengan medsos, atau katakan sekiranya mereka meninggalkan 10 hari dari waktu yang mereka buang tersebut, pastilah mereka bisa menyelesaikan 5 juz Al-Quran setiap harinya. Ya, ada 2 ulama, 1 sholat, 2 baca Quran. Karena kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, orang Islam, terus suruh orang Yahudi baca Quran. Al-Quran diturunkan untuk umat Islam. Ya. Hudan lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Bukan hudan lil Yahudi wan Nasara. Begitu Syekh Sulaiman Al-Haili. 2, meremehkan waktu dan tidak dapat mengontrol diri. Ya, waktu itu ringan sekali hilang. Ya, nggak mampu dia mengontrol diri kalau dia mudah memegang HP, sudah. Baru bangun tidur ada itu. 3, hilang rasa keberadaan orang lain di sekitarnya, tidak peduli, bahkan tidak tahu keadaan dirinya. Orang yang sudah candu itu sudah nggak tahu sebelahnya ayahnya, ibunya, adiknya. Ya, kalau seorang istri masakan sudah hangus, penciumannya berkurang. Ya, sibuk dengan HP. Ya, anaknya jatuh, anaknya nyebrang kalau di jalan, ya. Artinya hilang rasa keberadaan orang lain di sekitarnya. Diajak ngomong juga kalau sama orang tuanya, anak yang sudah candu, nah mau makan, nah sudah makan, ya begitu. Tidak ada respon yang bagus. Padahal dia normal, dia sudah rusak, dia sudah tidak normal. Anak yang diajak bicara susah, padahal dia sehat, pendengaran, penglihatan dan lain-lain, tapi gara-gara wasilah itu anak sudah rusak, sudah candu, ya. Bahkan mungkin makan saking sabarnya nih ibu, sabar yang ya, ibu itu cintanya kadang-kadang buta. Ya udah nak, aku suapin gitu. Ada kan? Naudzubillah. 4, online kapanpun dan dimanapun, tiap waktu diusahakan selalu terhubung ke medsos dan merasa gelisah ketika tidak memiliki jaringan internet karena tidak dapat mengakses media sosial. Di mana saja, di mobil, di rumah orang, di rumahnya, di kamarnya, harus ada internet. Kalau terputus sedikit ngamuk ya. Bahkan ada di barat itu ada yang membunuh keluarganya gara-gara ada yang matiin internetnya. Nah, kita nggak begitu. Tapi kalau sudah gitu tuh pastikan tuh anak kecanduan. 5, ponsel adalah hal yang pertama dan terakhir dilihatnya. Memulai kegiatan rutin sehari-hari dengan mengecek medsos di ponsel, ya karena khawatir ada yang terlewatkan di WhatsApp, Facebook, Twitter dan lain-lain. Yang pertama kalau bangun yang dilihat HP, mau tidur HP. Ya, bukan hal penting, hal-hal remeh-temeh. Kawannya sedang ngapain, statusnya lihat kawan, oh dia lagi di puncak, ya begitu. Nah, menunda-nunda pekerjaan termasuk mengerjakan tugas sekolah dan asyik bermedsos. Padahal banyak PR. Dia bilang sama ibunya, ibu aku begitu masuk kamarnya nggak ada PR yang dikerjakan.
Dia bermedsos ria kemana-mana. Hianat itu. Tujuh, anak canduan medsos biasanya lebih sedikit berbicara dan berinteraksi dengan keluarga dan teman kehidupan nyata. Sedikit bicaranya, karena sudah dirusak. Dia nggak perlu bicara sama manusia. Dia sudah banyak bicara di Facebook, Twitter ini. Dia sudah banyak bicara di situ. Ngapain bicara sama ibu? Nggak nyambung ibu katanya. Bapak kalau nggak nyambung, waktu marah aja. Akhirnya teman-temannya, apalagi dipuji, dapat bintang, dapat apa itu, jempol. Ibu siapkan jempol di rumah yang banyak, gambar jempol. Nah, kamu habis makan nih jempol. Kalau memang mereka perlu jempol, ya mereka senang banget dapat jempol dari orang yang dia nggak kenal. Padahal ibunya udah begini-begini. Nah, kamu makannya bagus, sholat kamu bagus, jempol. Kalau ibu punya jempol 5, ibu kasih jempol 5. Begitu seharusnya tuh anak, tapi dia nggak hargai itu. Jeripayah ayahnya kerja nyari uang, jeripayah ibu mengurus, dia udah dunianya udah beda. Ini anak-anak kecanduan. Naudzubillah. Jika ada anak kita atau kita sendiri seperti itu, hendaklah bertaubat dan mulai memperbaiki diri. Begitu. Nah, itu yang kaidah itu. Terus kita masuk kepada beberapa fenomena. Ya, beberapa fenomena. Itu kaidah yang harus diingat. Ya, kalau enggak, ya nggak apa-apa. Nanti lihat aja videonya nih. Saya siapkan rekaman. Karena ini berat emang materinya. Beberapa fenomena. Tadi beberapa kaidah, ada 4 atau 5 ya. Beberapa fenomena. Sekarang sebelum saya bicara fenomena, kita balik aja ke bahasa. Apa arti fenomena? Fenomena memiliki arti kejadian, peristiwa, keadaan yang dapat diamati, baik yang bersifat ilmiah atau yang biasa-biasa saja. Ya, pengertian umum, ya, gejala atau kejadian, suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati, dirasakan atau disaksikan. Ya, sesuatu yang luar biasa, itu fenomena alam dan lain-lain. Ya, penggunaannya. Misalkan ilmu pengetahuan dalam konteks ilmiah, fenomena adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat diamati dan dianalisis secara ilmiah. Itu istilah-istilah saja, nggak perlu dihafal itu. Tapi fenomena keseharian ini yang saya akan bawa ibu-ibu, bapak-bapak ke arah ini. Dalam percakapan sehari-hari, kata ini digunakan untuk merujuk pada suatu yang menarik perhatian luas atau bahkan hal mistis dan klinik. Ini fenomena sehari-hari, kejadian hari-hari kita. Itu bisa jadi fenomena, ya. Artinya suatu kejadian yang mengagumkan, yang di luar dari biasa, yang perlu perhatian, itu fenomena. 1. Ada kutipan dari Syekh Sulaiman Wahaili tentang artikel dia tentang kecanduan. Dia kagum dengan fenomena ini. Seorang ibu nggak harus belajar baca buku tebal-tebal untuk menerapkan ke anaknya. Dia berdoa pada Allah agar bisa mengurus anak-anaknya. Nah, seperti orang tua ini dikutip oleh Syekh Sulaiman. Ya, dia kagum dengan orang tua ini. Ya, dia mengadakan pertemuan sama anak-anaknya. Pertemuan anak-anak udah besar, ini orang tua. Ya, lalu dia umumkan, siapa yang mau masuk ke rumahku, silahkan taruh handphonenya di keranjang ini. Lalu kita bisa berbincang-bincang tanpa terganggu. Ya, duduk bersama, ngeteh, ngopi, ketawa, ya, bercengkrama denganku dan juga saudara-saudara yang lain. Bila mau keluar, ambil HP kamu. Ini sederhana. Hatta dia mau presiden direktur kalau lebaran datang, taruh HP-nya di situ. Nah, HP kamu taruh di situ pojok. Kumpulin nama ibunya. Kita duduk, ya. Setahun sekali masih keganggu dengan HP ngobrol. Tega banget. Ibu sudah nunggu 1 tahun. Pengen ngobrol, pengen lihat ceria anaknya. Dia juga pengen ngasih nasihat mungkin sebelum dia wafat. Ya masih diganggu dengan HP. Baru ngomong, bentar ya bu, bentar ya bu. Ada macam apa anak-anak kayak gini? Di mana keberkahan dia?
Kalau ibunya saja yang melahirkan, yang berjuang untuk dia, ya dengan darah, tenaga, keringat, ngobrol aja susah. Naudzubillah. Ini bagus dan Syekh Ruhaili mengutip fenomena ini. Jadi ibu nggak harus baca buku tebal-tebal psikologi, pikirkan. Nah, pokoknya kalau ke rumah aku gantungin tuh HP di situ. Kalau enggak ya sudah kamu pulang aja. Begitu, harus tegas. Ya, atau matikan, saya matikan langsung. Nggak ada internet, hari ini tidak ada wifi. Ya, begitu. Fenomena kedua, pertanyaan orang tua tentang maksiat di hadapan anak dan keluarganya. Apakah jika melakukan maksiat? Jadi ada pertanyaan, ya, jika seseorang orang tua melakukan maksiat, kalau di depan umum namanya ya mujaharah. Mujaharah itu seorang menampakkan maksiatnya di depan umum. Kalau di rumah bagaimana? Ada dua kata Syekh Utsaimin yang jawabnya. Jika dia menampakkan seorang ayah nih yang berkuasa, dia semena-mena main HP ngelihat yang nggak benar di depan anak-anak, ini mujaharah. Tidak boleh dia ya menunjukkan kekuasaannya, nggak ada udah dilarang kopi, teh dan lain-lain. Yang dia lihat apa? Anaknya melihat ngintip-ngintip, istrinya nggak berani tegur. Ini maksiat yang mujaharah. Makanya anak-anaknya rusak, istrinya juga kurang respect, kepala keluarganya kayak gitu. Kalau memang harus lihat, mungkin dia candu atau tidaknya, dia masuk kamar kunci, ya dia lihat. Itu kalau itu tidak mujaharah, tidak menampakkan dosa. Menampakkan dosa di depan umum, dosanya dua kali. Satu, melaksanakan dosa. Dua, mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat dosa seperti dia berbuat dosa. Naudzubillah. Jadi ayah, ibu, ya ibu juga nggak boleh gibah ria dengan ketawa-ketawa di depan anak-anak. Oh iya itu emang itu di depan anaknya memperhatikan. Itu mujaharah, Bu. Ibu menggibahi temannya, tetangganya, saudaranya, anak mendengarkan. Ya, ada kasus di mana orang tua sudah mau mati, kerjanya gibahin saudaranya, akhirnya anaknya kesel dipotong. Bagus tuh anak kayak gitu. Ditanya, ini kok HP mati, kok nggak bisa, nggak ada enak, nggak tahu mah. Maka dia potong wifi-nya. Ya, begitu. Tidak boleh kita menampakkan dosa di depan keluarga kita. Kalau kita belum bisa meninggalkan, kerjakan sendiri. Habis itu tobat di kamar sendiri. Ya, kalau bisa tidak sama sekali, alhamdulillah. Ya, itu fenomena kedua. Hafal nggak tuh? Fenomena ketiga, hendaklah kita berdoa kepada Allah agar negara ini membantu. Ya, karena ada pepatah, ada Al-Quran, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah kamu, negara, pemerintah, rakyat, kita, kepala keluarga, ayah, ibu, dalam al-birri wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kerjasama dalam ya itsm, dosa, berbuat dosa, dan 'udwan, permusuhan. Naudzubillah. Nah, negara hendaknya, kalau negara yang paham, seperti saya heran. Ya, saya dapat berita dari seorang mungkin motivator, Ari Ginanjar Agustin. Dia baru mengumumkan negara membantu mencarikan jalan keluar kasus pengaruh negatif medsos dan game. Australia melarang anak-anak di bawah usia 6 tahun bermain medsos seperti ya yang dia sebutkan Instagram, Snapchat, TikTok dan lain-lain. Denda perusahaan yang menyediakan akses ke anak di bawah 16 tahun adalah $50.000, setara dengan 500 miliar. Jadi kalau ada lembaga menyediakan, membolehkan anak di bawah umur, anak-anak kita main Instagram, Snapchat atau lain-lainnya, TikTok, itu didenda itu sama pemerintah Australia. Ini baru nih, kaget saya.
Dan dia Australia pemerintahnya memberi alasan. Satu, anak-anak di bawah umur 16 tahun kesehatan, nggak ada alasan agama, nggak ada alasan manusia aja. Kesehatan mental, kecemasan dan gangguan mental pada anak-anak semakin meningkat. TikTok, short, pendek, kesannya brief, tapi mendalam ke hati panubari dan ke otak tuh anak nggak hilang-hilang. Rusak mental dalam waktu berapa menit. Dua, keamanan anak. Pelindungan lebih penting untuk menjaga anak-anak dari berbagai macam resiko. Ya, dari alat Instagram dan lain, mereka bisa berhubungan keluar pintu dengan orang-orang yang mungkin umurnya puluhan tahun lebih tua dari dia. Anak 15, ya mereka pakai apa itu, yang muka yang udah umur 70 tahun kayak 17 tahun gitu, apa namanya itu, apa tuh yang wajah, ya filter. Ya. Tiga, interaksi sosial. Interaksi langsung diyakini lebih penting untuk perkembangan sosial mereka dibandingkan melalui media sosial. Sehingga di sana hidup, ya saya 17 tahun di Australia, hidup itu memang individual, sudah nafsi-nafsi, nggak makan, kita mati sendirian, nggak ada yang tahu. Dan saya pernah tinggal di Brisbane, rata-rata orang tua, ya tangga saya orang tua, dia sering saya datangi, saya ngobrol. Ya, Christmas dia kadang datang, saya datang ngobrol. Pakaiannya kalau dia lagi main ball, saya ambilin sama keluarga. Nangis dia. Saya nggak sengaja saya tanya, Christmas ada yang datang nggak? Dia nangis, nggak ada yang datang anak saya. Makanya saya lebih baik punya anjing daripada punya anak. I prefer looking after a dog. They are loyal. Anjing itu loyal katanya. Anak sudah lupakan saya. Ya, makanya di Australia itu ada anjing yang dapat warisan triliunan atau ratusan miliar dari tuannya. Begitu. Karena sudah nggak mau interaksi. Nah di Australia sudah nggak, sebelum ada, dulu belum ada HP itu dulu. Saya hidup di Brisbane. Tapi orang tua itu udah sendirian, mati busuk seminggu, ambulan datang, ya tetangga saya bilang itu kawan saya itu meninggal, ya sudah busuk sendirian. Makanya Australia mencegah hal-hal kayak gitu. Ya, Ari Ginanjar mengutip, it takes a village to raise a child. Kita semua bertanggung jawab dalam menjaga masa depan mereka. Kita semua ini. Negara juga bertanggung jawab. Nah, sekolah juga bertanggung jawab. Gitu. Jika ada pertanyaan silakan. Ada fenomena keempat, ya kebetulan ponakan saya ada yang lulusan UI dalam hal apa pengembangan anak dan lain-lain. Saya diskusi, ya ini fenomena. Saya tanya apa penyebab orang anak itu kecanduan gadget dan lain-lain. Karena waktu yang singkat, dia cuma kasih 2, tapi mendalam. Dia bilang keberadaan orang tua yang kurang maksimal fungsinya. Anak ini komplit, bapaknya ada, ibunya ada, tapi nggak maksimal. Bahkan kadang-kadang dikalahkan katanya sama orang yang bapaknya kerja, ibunya juga mungkin kerja, bantu ekonomi, tapi aktif, nelpon, nanya, nah udah makan belum, udah belajar belum. Dibanding dua-duanya ada, tapi nggak berfungsi. Itu kata dia begitu. Kalau bahasa Arabnya, wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak ada. Bapak ada di rumah, tapi seperti tidak ada. Nggak ada fungsinya. Kecuali sibuk, marahin, ya, nggak pernah bermain sama mereka, nggak pernah ada sentuhan, ya duduk, bercanda, ya main Lego, tertawa bersama. Nah, ini wujuduhu ka'adamihi. Ibu juga gitu. Ibunya ada 24 jam. Tapi anak nggak melihat keberadaan ibu karena mungkin sibuk dengan hal-hal lain. Anaknya nggak pernah dianggap, kecuali anaknya melanggar, pecahin piring baru ditegur. Ini teguran-teguran yang anak itu kadang-kadang buat biar dia ditegur. Ya, ibunya nggak tahu mikirin apa. Ya,
Nah ini namanya wujudu ka'adamihi. Keberadaannya tidak sama seperti ketidakberadaan. His existence is like his non-existence. Keberadaannya mirip dengan tidak ada. Kayak yatim tuh anak, yatim piatu bahkan. Padahal ada ibu bapaknya secara fisik, tapi secara mental, ilmu dan lain-lain ya nggak ada. Ini bahaya. Dua, anak mempunyai kekosongan waktu yang tidak diisi. Ya, faraghul zaman, waktu kosong, void of time. Waktu kosong, tapi orang tua nggak bisa mengisinya dengan baik. Anak juga bingung, dia isi sendiri. Ibu nggak menyiapkan, misalkan pulang nih anak dari pondok, pulang seminggu, udah nggak siap itu. Loh, anak kita mau pulang dari pondok nih, apa nih? Nggak ada persiapan sama sekali, mengalir saja. Akhirnya tuh anak yang sudah kita disiplinkan 6 bulan rusak karena dia harus menjalankan sendiri. Dia ambil HP, dia sholat lewat, kewajiban lain lewat, ya begitu. Nah ini, hendaklah ibu membantu. Nah kamu kan libur ya, kalau bisa nggak kamu kerjakan gini? Ayo, kita jalan-jalan, cari yang murah, nggak harus mahal. Ada aktivitas di mana anak nggak ingat itu HP. Kalau duduk pun, jangan lama-lama ya. Kamu ada kerjaan ini. Bantu anak kita untuk mengisi kekosongan kita. Ya, jangankan anak-anak, kita saja kalau waktu kosong, ya, sehingga hadis menyatakan, maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin sirra. Ingatlah setiap amalan itu ada masa semangatnya. Ini datang orang menyatakan, ya Rasulullah, aku sanggup puasa sepanjang tahun. Jangan puasa segini aja. Aku sanggup sholat sepanjang malam. Aku sanggup baca Quran begitu. Ya intinya Rasulullah menyatakan, ya ingatlah setiap amalan itu ada masa semangatnya. Ya, walikulli siratin fatrah. Setiap semangat itu ada futurnya, malasnya. Begitu. Faman kanat sirtuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa ya semangatnya dalam koridor ajaranku, dia sholat sunnah, baca Quran dan lain-lain, maka sungguh dia beruntung. Kalau anak kita lihat dia waktu kosong tapi semangat, terus pulang dari pondok masih tambah semangat, dia beruntung. Kita bantu, kita doakan, terus kita kasih hadiah. Nah mau apa? Ibu lihat perbedaan kamu setelah pulang dari pondok. Ibu bahagia. Sebut kebahagiaan ibu, jangan diam aja. Anak perlu ucapan appreciation ya. Kata-kata yang indah. Mungkin nggak dikasih apa-apa. Ucapan itu sudah hadiah itu sendiri. Sehingga tuh anak bangkit mempertahankan keadaannya di pondok untuk di rumahnya. Waman kana fitratu ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa waktu futurnya dia keluar dari ajaran itu, maka dia itu binasa, halak. Pulang dari pondok dendam. Makanan ya, kalau makanan oke lah. Kalau HP ini yang bahaya ini. Sholat berjamaahnya enggak, ke masjid enggak, bahkan meninggalkan sholat. Bangun subuhnya jam 9. Nggak ada kan anak-anak ibu bapak kayak gitu? Nggak ada kan? Iya. Berdoa terus, didampingi anak itu. Ini giliran kita mendidik anak ibu bapak di sini, begitu pulang ya kita nggak bisa didik lagi. Ya, bapak ibu bertanggung jawab. Maintenance itu susah. Menjaga itu susah. Kita rubah nih set pondok nih. Jangan di reset lagi. Ini anak sudah setnya pondok. Kalau HP setnya pabrik nih. Jangan di reset. Ibu maintenance. Kalau kurang paham tanya, Ustaz, ini kan anak mau libur, apa kiat-kiatnya menjaga anak biar mentalitasnya mirip di pondok. Mungkin Ustaz punya pengalaman, ya. Boleh nelpon, boleh ancam anak. Nah kalau kamu nggak bisa dibilangin, ini ibu mau nelpon Ustaz kamu nih, biar dia langsung yang nasihatin. Begitu. Yang mudah-mudahan Ustaznya siap, nggak terganggu. Cari waktu-waktu tertentu. Semua ini harus diatur. Hidup ini teratur, bukan berantakan. Ya, harus disiasati, harus mau
berpikir, mengurahkan tenaga pikiran untuk anak kita tercinta. Jangan mengalir gitu aja. Ya, begitu. Fenomena kelima, tadi keempat tuh. Hafal nggak? Ya nggak apa-apa. Apa yang dapat, alhamdulillah. Jangan pernah berpikir bahwa memanjakan anak adalah untuk kebaikan. Ada satu keluarga mampu ekonomi, anaknya dimanjakan, apa saja mau dikasih. Hati-hati ini. Pikirannya, oh anak, aku dulu nggak kayak gitu. Aku dulu hidup miskin. Makan telur dibagi 10. Ya, telur dadar dibagi 10. Sekarang aku kaya, nggak mau anakku ngalamin kayak gitu. Oke, itu bagus. Tapi tidak boleh memanjakannya melebihi batas. Kalau ibu bapak baca sirah Nabi, di situ ada bab di mana Nabi 4 tahun bersama Halimah Sa'diyah, jauh dari ibu, ayah sudah meninggal, dia sudah punya kerjaan menggembala kambing. Ini 4 tahun. Terus umur 4 tahun balik ke ibunya, cuma 2 tahun dengan Aminah, ibunya terus meninggal. Setelah itu ayahnya meninggal, ibunya meninggal sama kakeknya. Kakeknya meninggal sama pamannya Abu Thalib. Di waktu Abu Thalib, Nabi yatim piatu sedang diurus sama pamannya yang miskin, tetapi dia membantu nyari nafkah untuk meringankan pamannya dengan gembala kambing. Ya, di situ Ustaz penulis sirah, Ustaz Firanda bagus. Jangan memanjakan anak. Boleh manjakan yang benar, kasih nasihat. Justru jika orang tua terlalu memanjakan anak, akan muncul dampak buruk, bukan kebaikan. Misalnya, anak akan menjadi susah mandiri karena terbiasa dilayani dalam segala hal. Anak yang dimanja itu beda, ya. Anak yang ditegaskan, bukan dikeraskan, bukan dijahati, ya. Ini fenomena kelima keluarga ini, manja. Saking memanjakannya, anak minta apa saja dikasih. Minta HP, umurnya baru berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, sudah punya HP sendiri, dikunci lagi. Kuncinya ditelan. Bapak ibunya nggak bisa buka. Nah, mana nih, kok kamu kunci? Sudah aku telan. Begitu Pak, sayang kita. Boleh kasih dengan perjanjian. Ya, kalau ngikutin Australia 16 tahun berarti mereka nggak punya HP itu. Pastikan mereka punya HP pas saat diperlukan. Jangan kuliah, mungkin. Atau SMA, tingkat akhir. Kelas 3 SMA, boleh punya HP. Atau jangan milik dia. Ini aku pinjamkan karena kamu masih belum punya uang untuk sendiri. Alasan uang, boleh. Alasan lihat anaknya, bisa dikontrol nggak? Kalau bisa kontrol kasih. Kalau enggak, kamu sholat aja nggak benar, nggak punya HP. Apalagi punya HP kamu, nggak sholat langsung kamu. Begitu dilihat kondisi anak kita. Kita yang paham anak kita. Jangan ngikutin orang-orang. Orang-orang punya HP, nah kita punya HP. Ini yang rusak kita sendiri. Yang beliin HP kita, yang pasang wifi kita, terus mereka rusak. Terus kita menyalahin siapa? Ya, jangan nyalahin kecuali diri kita. Itu. Jadi ayah ibu sendiri tidak disiplin, maka anak lebih tidak disiplin lagi. Begitu. Terus fenomena keenam, 9 dampak negatif, ya, terlalu memanjakan anak. Ini masih 5-6 dekat nih. Tapi ini ada 9 yang sudah ada di medsos nih. Tapi saya modif sedikit berhubungan dengan HP. Memanjakan anak itu suatu kebanggaan. Jika seorang tua bisa memanjakan anak senang dimanjakan. Tapi jangan dijadikan racun. Kalau minum teh, ya, mau pakai gula, kan sekedarnya aja gulanya. Tapi kalau 3 sendok itu bukan mau teh manis lagi, itu teh pahit. Sudah jadi diabetes itu. Nah, kita juga minum gitu sekedarnya mungkin. Ya.
Sesuatu yang berlebihan bisa merusak. Ada 9 hal yang negatif jika anak kita manjakan. 1, anak akan kesulitan menjadi pribadi yang mandiri. Tadi sudah disinggung secara umum. Anak yang sudah tergantung dengan medsos, pribadinya udah gak mandiri lagi, gak nyaman. Duduk sebentar aja, nah tunggu situ ya, sebentar, 5 menit, 10 menit. Wah kalau gak punya medsos, bingung dia, gak mandiri dia. Kalau anak yang mandiri, dia zikir, dia murojaah pelajarannya, dia ngobrol sama sekitarnya, ya begitu. Ya kan? Coba tes anak yang gak mandiri. Suruh tunggu. Kecuali di pondok ya, kalau di pondok terorganisir, ustadznya aja jarang main HP di sini, alhamdulillah. Ya, kalau di rumah itu begitu. Misalkan ditunggu ibunya lagi sakit, tuh anak disuruh nunggu, ya keluarganya. Itu pasti dia sibuk. Ibunya udah jatuh gelinding dari tempat itu, dia sibuk HP-an aja. Alhamdulillah, kalau punya anak seperti itu. Menyedihkan. 2, memanjakan anak dengan fasilitas medsos game berakibat anak sulit mengembangkan kemampuan leadershipnya. Anak yang berhubungan dengan kawan-kawannya itu kelihatan leadershipnya, kita bisa nilai. Tuh anak punya sistem sendiri. Kamu kalau main, kamu jadi polisi ya, aku jadi maling, ada kayak gitu. Gak apa-apa, itu baru main. Aku jadi pemimpin ya, begitu. Itu ada itu, interaksi itu. Tapi kalau anak asik sendiri di medsos, dia seakan-akan dia mau jadi raja, mau jadi bisa terbang, itu menangnya di medsos saja itu anak. Ya. Dimanja dengan medsos dan gadget, anak jadi anak tergantung pada orang lain. Bahkan di antara mereka ada yang main, ibunya nyuapin, ngambil bajunya aja nggak mau. Ya, bangun sekolah langsung pegang HP, sepatu dipakai. Ini sudah manja yang nggak benar, rusak. Kita merusak dengan memanjakan. Nanti anak-anak kalau sudah dewasa kelihatan itu anak-anak yang manja. Ya. 4, anak yang dimanja dengan medsos dan gadget dan candu dengan game, tidak menyukai kekalahan, ingin selalu menang. Dalam kehidupan, karena dia pengennya menang terus dalam game, di kehidupan nyatanya kayak gitu, nggak pernah mau ngalah, selalu mau menang, ya mau ranking pertama dengan cara apapun. Hati-hati. Ya. 5, sulit berteman. Ya, anak yang manja tidak cakap dan bersosialisasi. Ya karena ngomongnya dengan, kalau bicara harus dengan WhatsApp dan lain-lain, akhirnya bersosialisasi kurang. Ya, lebaran kumpul di keluarganya, dia menyendiri. Padahal setahun sekali, nggak ada kenalan, nggak ada apa-apa. 6, mudah menyerah ketika dihadapkan pada masalah dan rintangan, mudah putus asa dan menyerah. Anak-anak yang sudah dimanja dengan gadget dan lain-lain mudah menyerah. Ya, enggak, sifatnya bukan sifat pejuang. Karena semua di tangan dia. Dia mau lihat ini ya udah ada. Enggak ada dia berusaha main, mau bikin mainan bikin sendiri. Ya jadi jangan dimanjakan, boleh sekali-sekali. Dia mau beli sesuatu, kamu bisa bikin nggak dari pelepah pisang? Dulu zaman saya ya begitu. Main nggak ada mainan yang begitu banyak. Kita dari pelepah pisang, mungkin anak-anak sekarang nggak ngalamin itu. 7, lebih tertarik pada cara instan. Apa-apa aja mau instan, nggak ada proses. Ya. 8, berdapat kurang baik pada karakter anak setelah dewasa. Itu ke bawah nanti. Setelah dewasa baru kita nyesal, kok anak saya kayak gini, nggak bisa menjadi pemimpin yang baik, nggak bisa jadi suami yang baik dan lain-lain. Dan bahkan ada udah punya anak 3, 4, sifatnya masih kayak anak-anak, nggak dewasa-dewasa nih. Padahal sudah menjadi bapak, masih main game yang menghabiskan waktu, harta dan lain-lain. Hobinya juga yang aneh-aneh. 9, kurang menghargai orang tuanya kelak. Ya, anak yang manja akan bersikap kurang baik pada orang tuanya saat keinginannya tidak dipenuhi. Pada saat orang tuanya sudah tua, dia minta sesuatu tidak terpenuhi, dia sudah kurang hormat karena biasa
dari kecil minta sesuatu ada, minta sesuatu ada. Begitu orang tuanya tidak mampu, bapaknya sudah pensiun, dia masih minta aja sifatnya. Lalu orang tuanya tidak mampu, dia kurang menghargai. Ah, begitu aja orang tua kemampuannya. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Masih 30 menit lagi. Sabar ya, ikhwan. Riset fenomena 7. Riset situs Hotsuite ya, ini sekedar ilmu pengetahuan umum ya. Laporan mereka mengatakan sebagian besar remaja menghabiskan setidaknya 9 jam sehari di media digital. Dan 71% remaja menggunakan lebih dari satu platform media sosial. Sudah 9 jam di media digital, 70% remaja menggunakan ya platform TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Mungkin banyak lagi. Ya. Di Indonesia di tahun 2021 ya, menyatakan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang kecanduan media sosial. 10 besar loh. Itu tahun 2021. Posisi Indonesia sendiri berada di peringkat 9 dari 47 negara yang dianalisis. Kecanduan di laporannya di rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan media sosial yaitu selama 3 jam 14 menit. Ya. Raihan waktu itu lebih tinggi dari rata-rata global 2 jam 25 menit. Rata-rata global 2 jam 25 menit, tapi Indonesia sudah mencapai 3 jam 14 menit. Ya, begitu. Indonesia masih ranking atas ya hal-hal yang buruk, korupsi, ya, canduan, ya, gitu. Nauzubillah. Kita harus kerjasama, ya. Fenomena ke-9, ancaman viralisme. Ada artikel bagus, banyak anak-anak muda beragamanya agama viralisme, pengen terkenal, mau mengorbankan nyawa nggak apa-apa. Dia naik kereta miring-miring, kepalanya kena tiang pecah, ya, selfie di atas gunung belitung. Apa gunanya terkenal udah jadi mayat? Malaikat apa akan kamu terkenal di dunia, kamu matinya hebat kamu. Pada minta tanda tangan malaikat, gak ada. Kan ditanya man rabbuka, ya? Gak ada urusan dengan viralisme. Ini anak-anak muda sudah terkena hal-hal yang seperti ini, kasihan sekali, ya. Sehingga standar mereka berkurang, gitu. Nah, fenomena 8 ini adalah kebiasaan Islam melihat peran ibu sebagai pendidik pertama. Ya, ibu kunci masa depan bangsa. Ini saya baru dapat syair dan nasihat dari asatidzah kita di grup. Hafidz Ibrahim, seorang sastrawan Mesir, 1305 Hijriah telah melantunkan syair di dalam diwannya. Ya, al-ummu madrasatu idza a'adatta ya idza a'adatta sya'ban thayyibal a'rab, ya. Ibu adalah sebuah madrasah, sekolah. Jika engkau mempersiapkannya, engkau telah mempersiapkan generasi yang baik. Ingat ibu-ibu, ini penyair ya. Al-um raudun in ta'ahadhu hayat beri auraqa aima ira. Ibu adalah laksana taman. Jika dirawat dengan baik oleh hujan, akan tumbuh subur dan menghijau dengan sangat indah. Ya, ini bukan seluruh masalah diserahkan ke ibu, tapi karena ada syair bagus dan madrasah awal, makanya bagi yang masih bujang cari istri yang ya keibu-ibuan. Ya, artinya matang akan menjadi madrasah anak kita, ya, akan menjadi taman anak-anak kita. Kalaupun terlambat, ya apa adanya kita perbaiki, kita didik istri kita,
agar terjadi nanti punya anak siap seperti yang disyairkan ini. Ibu adalah guru yang paling utama di antara para guru, yang jejak-jejak kebaikannya tersebar di seluruh penjuru. Ya, indah sekali ini. Al-um ustadzul ya, al-asatidatil ula. Ya, begitu. Sagalat maziruhum mada al-afaq. Ya, keharumannya jejak-jejak ibu ini akan menyeluruh nanti. Gitu. Ya. Makanya ya seorang ayah juga pandai-pandai menasihati istrinya, ya. Istriku, engkau adalah madrasah anak kita, jadilah madrasah yang terbaik. Ya, peran ibu memiliki signifikansi uraian dari Said. Peran ibu memiliki signifikansi yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, sehingga ibu memiliki tanggung jawab yang besar dalam proses pembentukan generasi yang berkualitas. Ibu merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya, sehingga peran ini harus dipandang sebagai suatu profesi yang memerlukan persiapan dan pendidikan yang memadai. Peran ibu memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan generasi yang baik dan berkualitas, sehingga perlu adanya perhatian yang serius dalam mempersiapkan ibu untuk menjalankan peran ini. Ibu harus dipersiapkan dan dididik untuk menjadi pendidik yang baik bagi anak-anaknya, sehingga perlu adanya program-program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan ibu dalam menjalankan peran ini. Kalau ibu perlu pelatihan, silahkan hubungi usaha terdekat, DKM, pondok, ya, carikan ustazah, ya, atau ikut kajian-kajian, suatu kibat dicatat. Karena ibu belajar artinya buah ilmu ibu jatuh ke anak-anak ibu. 5. Kebaikan dan pengorbanan ibu akan membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat, sehingga perlu adanya apresiasi dan penghargaan yang lebih besar terhadap peran ibu dalam masyarakat. Begitu. Sudah 1 jam 17 menit. Ada pertanyaan? Silakan buka pertanyaan. Syukur jazakallahu khairan atas pemaparan dari kajian liku-liku pendidik anak dalam zaman medsos. Barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan berkaitan dengan tema maupun di luar dari tema, dipersilakan, insyaallah akan dijawab tentunya sesuai kemampuan. Silakan dari bapak-bapak mungkin dulu. Insyaallah yang sekarang barangkali dari ummahat, ibu-ibu. Atau dari para ustaz, para guru, ustaz, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Daniel, orang tua dari Pak kelas 7. Jadi mungkin saya meminta nasihat ke Ustaz untuk mengingatkan kembali kami para orang tua. Jadi sebenarnya apa sih yang harus menjadi tujuan utama kita dalam mendidik anak, baik itu dimasukkan ke kelompok atau ke tempat lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Ya, pertanyaan kita, tujuan kita ya mendidik anak, ya, tujuannya apa? Kita kembali kepada tujuan awal, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Artinya kalau kita sudah mempunyai konsep tujuan global, beda sama orang barat, ya. Mereka tahu diciptakan, sehingga punya harta dihambur-hamburkan untuk puas sesaat. Kalau kita tidak, oh
Istri saya, anak saya diciptakan sama untuk beribadah. Kalau itu sudah satu frekuensi, kita juga kasih tahu nggak tujuan hidup kamu? Tahu untuk ibadah, sudah itu bahagia. Seorang ayah, seorang ibu jika punya anak, kita tanya tujuan kamu apa? Beribadah, sudah mudah itu. Sekarang problemnya apa itu ibadah, begitu. Nah, kalau seorang ayah ibu sudah bisa mendidik anaknya dalam rangka anaknya bisa beribadah kepada Allah, nggak perlu sekolahan, nggak perlu orang lain. Betapa banyak syekh ya, ustadz di sini juga mendidik di rumah saja karena sudah ayahnya sudah mencukupi nutrisi keingintahuan anaknya untuk sempurna menjadi makhluk beribadah kepada Allah. Tapi karena kita kadang-kala tidak ya sempurna, istilahnya banyak kekurangan, kita perlukan sekolah. Dalam rangka apa? Sekolah ini anak nggak harus sekolah. Karena kewajiban satu beribadah pada Allah. Terus kita disuruh jaga diri kita dan keluarga kita. Anfusakum wa alikum nar. Jaga dirimu. Ya. Setelah kita tahu tujuan kita beribadah, dalam rangka apa? Agar kita nggak masuk neraka. Ayat itu. Anfusakum, bapak-bapak jaga dirimu, ibu-ibu jaga dirimu. Walikum nara, dan keluargamu. Bapak punya istri, jaga istrinya, jangan ke neraka. Ibadah yang benar. Kita punya anak, jaga anak kita. Adibu alimu, didik, adab, dan alim, yaitu syariah. Sholat paham, tauhid paham, sholat kurang-kurang arkanul Islam. Kalau kita bisa didik sendiri, kita nggak perlu sekolah madrasah ini. Nah, kalau kita tidak mampu, kita harus kerja dan lain-lain. Ilmu kita juga kurang, maka kita cari sekolahan. Maka cari sekolahan jangan asal-asalan. Sekolahan yang akan menjaga kita tahu fungsi kita untuk beribadah dan cara beribadah dan penjelasan ibadah yang benar, maka cari sekolahan. Maka adalah sekolahan ya yang disebut sekolahan umum, sekolahan negeri dan lain-lain. Ini pasar bebas. Siapa saja boleh menyekolahkan anaknya di mana saja. Ada dia tahu anaknya sudah beribadah, fungsinya diciptakan untuk beribadah, tapi sekolah di sekolah umum, SMP, SD umum, SMP umum, SMA umum, dan terbukti sampai lulus SMA tidak bisa baca Quran. Bagaimana konsep ibadahnya? Padahal sumber ilmu ibadah yang benar di Quran, di Sunnah. Ini. Jadi kalau sudah yakin, paham, kita cari sekolah yang sesuai, lihat sekolahnya benar nggak ngajarin anak kita beribadah pada Allah, terutama tauhid. Al ibadah ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni yuwahhiduni. Ibadah yang benar itu tauhid, mengesahkan aku, beribadah pada aku dan mengesahkan aku. Tidak boleh syirik. Syarat ibadah yang diterima ada dua, ikhlas karena Allah, shawab, ittiba, ikut sunnah. Nah, kita sekolahkan anak kita yang ke arah sini. Bukan harus sekolah ini, di mana saja. Tapi kalau kita sekolahkan, capek-capek kita melahirkan, kasih makan, nutrisi, fisik yang sehat, baju bagus, begitu sekolah, TK, SD, SMP, nggak bisa baca Quran, nggak tahu ibadah yang benar, nggak tahu tauhid, rugi. Mungkin jadi dokter yang nggak paham Robnya siapa, dia paham ciptaannya, dokter ginekologi, ahli persalinan atau peranakan, dia paham seluk-beluknya, itu ciptaan. Sama dirinya yang dicipta, tapi dia nggak tahu siapa yang cipta bayi ini. Bagaimana dia harus bersikap kepada pencipta alam semesta. Rugi. Habis hidupnya TK, SD, SMP, kuliah 10 tahun, master dan lain-lain. Cuma mengenal barang seperti ini misalkan. Ya, mengenal bayi,
otaknya kayak gini, kesehatan kayak gini. Begitu tanya, man rabbuka, siapa pencipta Rabb kamu, nggak tahu. Nah, itu pendidikan, kebersamaan. Kalau misalkan satu negara semuanya orang tuanya alim, laku sekolah ini. Nah, sekolah ada rangkaian kerjasama, wa ta'awun karena kita bisa ngasih anak kita seluruhnya, harta, kemakmuran, rezeki dan lain-lain, ilmu juga, maka kita perlu sekolah, perlu madrasah, perlu pondok, gitu. Kalau persepsi itu sudah setuju, oh iya, makanya saya sekolahkan anak saya di sini, tujuannya ini, gitu. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Nah, kalau sudah satu frekuensi, bapak ibu satu frekuensi, anak juga satu frekuensi, ditaruh di sekolah yang satu frekuensi, harmoni semua itu. Ya, nggak peduli kadang-kala mungkin nilainya jelek, tapi ya dia paham tauhid. Ya, bukan secara kertas. Itu juga penting buat akademik, karena dia harus masuk jenjang sekolah lain. Ya, bahasa Arab begini, tapi yang paling penting ada tauhid. Dia sholat dengan benar, ya dia paham tauhid, dan kita terapkan tauhid di sini. Tauhid untuk kehidupan, bukan untuk rapot. Rapot boleh diklik-kulik, dia boleh nyontek, dia boleh menghafal habis itu lupa. Tapi tauhid, bangun subuh, awal-awal dia dibangunin sama musrifnya, sama petugas. Itu sehari pertama, hari kedua, hari ketiga dia bangun sendiri, karena selain sholat dia dapat kajian. Kamu menyembah Allah, nah Allah yang mengasih rezeki. Ayah cuma mengantar, ibu cuma melahirkan. Apakah ibu yang bikin bayi, kupingnya di sini, palanya sini, hidungnya harus mancung? Enggak, ibu melahirkan, sudah jadi. Yang membentuk itu suara, ya, yang membentuk itu Allah. Ya. Nah, anak itu diajarkan di sini, bahkan menghafal doa, menghafal Quran, bahkan dengan tafsirnya, diantara asatidz menjelaskan tafsir bahasa Arab, begitu. Nah, setelah satu frekuensi, boleh ibu pulang, ayah pulang. Nah, kamu belajar apa? Ajarin ibu dong, ajarin ayah dong, begitu. Itu anak termotivasi. Jangan didiemin aja, nggak ditanya sama sekali, nggak ada interaksi, taunya apa, nggak taunya apa. Nah, apa yang susah pelajaran kamu? Kenapa? Gara-gara ustadznya Pak, atau pelajarannya? Itu dia loh. Ini tujuan pendidikan, ya, namanya tarbiyah, ya, tarbiyah wa tasfiyah wa tarbiyah. Syekh Nasaruddin Albani mempunyai buku, dan beliau selalu menyebutkan tasfiyah wa tarbiyah. Tarbiyah itu evolusi, didik pelan-pelan, ya. Sebagai Imam Asy-Syafi'i mempunyai murid Rabi, murid yang agak susah, IQ-nya rendah mungkin, atau gimana. Andaikan Imam Syafi'i bilang, wahai muridku, andaikan aku bisa suapin kamu, itu akan aku suapin. Tapi ilmu nggak bisa gitu. Akhirnya jadi ulama besar. Ya, itu proses yang panjang. Tarbiyah itu nggak bisa sehari dua hari. Dia berjalan, belajar agama sampai kita mati. Ya, kita ajarkan tauhid, bukan lepas pondok udah bebas, nggak perlu tahu tauhid, tidak. Ini bekal-bekal, alat-alat. Nanti dia baca kitab ulama, apalagi dia bisa bahasa Arab, dia bisa melalang buana, diskusi ulama yang berat-berat dia paham. Begitu kita harap anak-anak kita paham, ya, melebihi dari kita, insyaallah. Silakan ada pertanyaan lagi. Jawaban dari mudah-mudahan cukup. Udah Abu Khair. Barangkali ada pertanyaan lagi. Kalau ada Abu Khair lagi ada. Dari bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Tafadhal, silakan.
yang di rumah mic-nya ada ya? Silakan kalau ada pertanyaan bisa menggunakan mikrofonnya. Ya, jika tidak ada pertanyaan sambil tanya aja nanti saya sempatkan. Ini kita belum masuk solusi nih. Solusi itu ada 2. Tauhid asas itu ada 8. Solusi dari permasalahan kita ini yang saya simpulkan: 1, tauhid awalan. 2, manusia bebas memilih. Ya, kita ini bebas memilih. Kita bukan makhluk yang dipaksa harus punya medsos, enggak. Boleh punya medsos, boleh enggak. Boleh bermedia sosial, boleh enggak. Kita pilih dengan segala resiko. Anak kita apa ada harus wajibin, begitu lahir dia harus punya HP? Enggak ada kan? Itu kita memilih untuk anak kita, dan dia juga memilih untuk dirinya. Itu penting. 3, bersabar, yaitu ketika jiwa mengajak untuk berpaling dari mendidik mereka. Capek mendidik anak, dibilang ini dia berbuat. Ya kalau kita ya sudah. Orang tua nggak boleh nyerah. Mau itu anak udah punya anak, udah punya cucu, kalau kita masih hidup, dia masih anak kita nasihatin kalau salah. Begitu konsepnya. Nggak boleh cepat menyerah. Sudah saya pondokin selesai, bisa uncang-uncang kaki di rumah. Nggak boleh kayak gitu. Ini anak bapak, anak ibu yang mendapat kewajiban tadi di pundak ibu bapak, di pundak bapak dan ibu, bukan di pundak para pengelola pendidikan. Dia harus kerjasama. Wata'awanu. Karena para pengelola punya anaknya sendiri. Saya punya anak, mudir punya anak, guru bahasa Arab punya anak, mereka punya anak masing-masing. Itu tanggung jawab dia. Kalau anak ibu kita bersama-sama. Wata'awan, kerjasama. Gitu. Jangan disalah konsepsi gini. Anak terpapar medsos, jangan disalahkan pondoknya, jangan disalahkan orang lain. Begitu maksudnya. 4, mendidik anak atau keluarga proses yang kontinu, dimatun, berterusan, dawam. Ya, ini enggak saya buka nih, ini judul-judul saja nih. 5, diskusi ringan dengan nasihat. Tadi saya diskusi sudah. Boleh kalau punya saudara yang psikologi, ya ilmu yang bermanfaat, boleh. Anak saya apa nih jenisnya, mungkin dia bisa ngasih ilmu. Kayaknya anak ibu autis ini itu. Ada proses-proses yang boleh dipercaya, boleh enggak. Manfaatnya untuk kita sendiri. Atau baca medsos, lihat anak kita ini jenis apa. Jadi kalau ada anak ditaruh di pondok punya kelainan, ya kita terima, tapi sesanggup kita. Mas Toto tuh nggak boleh dipaksa, dan ibu bapaknya harus memahami. Ya, jika ada anak-anak ada kelainan, sama-sama memahami. Ya. 6, waktu semangat, waktu malas dan doa. Tadi saya sudah sebutkan. Jika lagi semangat di sunnah itu orang yang selamat, aflah, ya, orang yang menang. Ya, jika lagi futur jangan meninggalkan syarat Islam. Ya, takutnya nggak kembali. Ya, futur tuh luntur, lagi malas. Ya. 7, ini usaha mencari pengganti game atau medsos. Ini nasihat ulama. Hendaklah seorang ibu ayah mempunyai pengganti, jangan larang. Nggak boleh main game, nggak boleh main game, nggak ada alternatif. Anak itu perlu aktivitas. Ya, ulama menasihatkan pergi jalan-jalan, disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang nggak harus yang mahal-mahal. Ini nasihat ulama yang saya ambil, yaitu mencari pengganti. Ya, kalau anak sudah kelihatan, ya jalan, ajak. Nggak punya mobil, naik kendaraan umum. Yang penting ayah berfungsi sebagai ayah, ibu berfungsi sebagai ibu dalam rangka menanggulangi kecanduan anak terhadap game, medsos dan lain-lain. Isi waktunya itu 24 jam dihitung. Ya, berapa jam main sama ayah, berapa jam main sama ibu, main sesamanya, agar anak tuh lupa, nggak megang HP dan main lagi, mojok lagi. Itu penyiksaan buat kita yang melihat, ya, begitu. 8, alternatif adalah ini, ponpes boarding school. Adanya sekolah-sekolah seperti ini sudah mengurangi beban ibu, beban mental ayah ibu. Di sini nggak ada HP dan mereka nurut.
Nggak ada melanggar di sini. Satu, nggak ada HP, ya kan? Dua, kalau ada HP cuma buat telepon, ada ya. Inilah telepon, itu aja. Lebih mudah kontrolnya. Coba pulang, ibu terapkan kayak di pondok. Laporan ke kita, bisa nggak? 2 hari aja. Tanpa HP ya, seperti kamu di pondok, kabur tuh anak. Ya, ya. Saya yakin itu. Saya punya anak dan anak saya di pondok dan saya tahu pulang kayak gimana. Ada main HP, kan di pondok gak ada HP. Ya terus sekarang mau HP-an terus. Ya sholat lambat. Makanya kita harus ada apa? Kasih toleransi. 1 hari mungkin sholatnya lambat, biarkan dulu. Dia lagi dendam puas-puasan. Jangan langsung digubris seperti di pondok 100%. Nggak bisa. Ya, pondok ada yang ditakutin, ada muslim, ada ustadz, ada murid dan lain-lain. Di rumah ibu, bapak, ya bukan muslim, bukan murid. Ya, nggak ada ditakutin, maka sabar. Biarkan dia main, nah itu udah hampir komat tuh. Nah. Nanti baru 3 hari 4 hari, nah jangan seperti gini terus, nanti nggak ada bekasnya. Kamu ke pondok, bahkan kamu lebih awam dari anak-anak sekolah umum. Jangan contohin, nanti kamu nggak malu kamu dari pondok ini itu, tapi anak-anak niru kamu, sholatnya lambat terus, ya begini dan lain-lain. Nah itu, jadi harus ada pendekatan. Walaupun mereka dari pondok, mereka tetap anak-anak. Kecuali pulang dari pondok 2 tahun, 3 tahun langsung berjenggot, berkumis, itu beda. Ini masih polos, anak ibu ini masih polos. Jangan ekspektasi, too high expectation. Jangan berharap terlalu berlebihan. Maklumi mereka anak-anak. Usia anak. Walaupun sudah di pondok 3 tahun, 2 tahun, ya dia tetap anak-anak kita. Yang perubahannya kita nikmati, kita syukuri kalau ada. Ya kita bersyukur dan berterima kasih kepada pengelola pondok. Ya man, ya yaskurun nas, lam yaskurillah. Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur pada Allah. Ucapan terima kasih itu sungguh menyenangkan dari para petugas nih. Bukan saya nggak terjun langsung. Ini satu-satu ini. Ya kita kerjasama semua. Insya Allah solusi yang ke-8 ini adalah keberkahan dari Allah, di mana ada sekolah-sekolah yang menyekat, ya, mempunyai dinding antara medsos, gadget dan lain-lain, ya, kepada alam yang tidak perlu hal-hal itu. Mereka baca Quran di sini, murojaah, diskusi, hafal hadis, berdiri setiap ada sholat 1 orang, arba'in nawawi. Kita enggak muluk-muluk, mereka jadi ulama besar kayak Imam Masyur, enggak. Mereka jadi anak soleh. Apalagi nanti bisa mengajar, apalagi lanjut ke Madinah dan lain-lain. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita kali ini, dan sudah 1 jam 36 menit ya. Saya tutup dan saya kembalikan kepada MC. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Dan terima kasih atas